Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ivana Raisya, and here I wanna translate the YouTube videos using simultaneous method. So let's get started. Apa itu bangsa? Usaha untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik berawal dari tahun 1882 ketika filsuf dan sejauhan Francis Ernest Renard menerbitkan esai pentingnya yang berjudul Apa Itu Bangsa. Dalam esai ini, Renard mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Resuf percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal itu niscaya memerlukan proses melupakan. Hal ini karena asing upaya untuk memperoleh persatuan nasional baik atas nama nasionalisme, warga negaraan atau etnis melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasarkan konsepsi awal, bangsa yang dikembangkan oleh Renard para sarjana telah menemukan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu komunitas orang-orang yang dibentuk atas dasar kombinasi fitur-fitur bersama seperti bahasa, sejarah, etnis budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagai didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, bangsa umumnya lebih terbuka secara politis daripada kelompok etnis. Faktanya, banyak cendekiawan menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dikembangkan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal, Benedict Anderson, memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan yang secara budaya dibayangkan sesuatu yang secara inheran terbatas dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya, tetapi dalam benak setiap orang meninggalkan cinta persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, tapi terkadang elastis yang di luarnya bangsa lain berada. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi kerajaan dinasti hierarkis yang dihabiskan secara ilahi. Terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi dalam setiap bangsa. Bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang dalam. Selama 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di China. Akhirnya mereka menemukan di sini pada kelelawar di Gua Sitou. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota, atau dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. Mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus berhamburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup.
saat banyak orang berdekat-dekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap banyak inang, potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian. Kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimatnya dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah dalam mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diks. Hal ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita mempunyai subjek boy, kata kerja looks, dan objek outside. Gambar ini adalah merupakan poin sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin jarang menemukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarkannya akan sangat berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa kata benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memfasirkan urutan kata bahkan menyatakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan sintaksis, subjeknya adalah cat, kata kerjanya adalah sat, dan objeknya adalah mat. Gambar kedua adalah cara lain di mana sintaksis dapat dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai garis itu, dan membaginya menjadi beberapa artikel. Di kata benda, N kata kerja, frasa kata benda, NP, dan frasa kata benda, seperti contoh sebelumnya.